Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre romance komedi berjudul The Con Artist yang rilis pada tahun 2020. Film ini bercerita tentang seorang wanita yang hidupnya merana setelah ditipu oleh mantan pacarnya. Hingga suatu hari, wanita tersebut hampir saja ditipu lagi oleh seorang penipu handal. Melihat kesempatan tersebut, wanita itu pun mengajak penipu handal tersebut untuk bekerja sama menipu mantan pacarnya, sekaligus membalas dendam dan merebut kembali uangnya. Film diawali dengan seorang wanita bernama Ina yang tampak sedang membuat video tentang kesehariannya untuk channel YouTube-nya. Ina membuat video yang sedang mereview tentang kemiskinannya, karena kini ia sedang terlilit hutang sebesar 500.000 baht, dan masih harus membayar cicilan selama 4 tahun lagi. Karena hutangnya itu, ia pun terpaksa melakukan segala cara untuk menghemat biaya hidupnya. Mulai dari menyetrika pakaiannya di kantor, mengambil tisu dari toilet mall, hingga menyetok buah pisang dari yang matang hingga mentah sebagai makanan utamanya sehari-harinya. Lalu di akhir video, Ina pun memberikan nomor rekening untuk para viewersnya yang ingin memberikan donasi kepadanya. Setelah itu, tampak Ina yang bekerja sebagai seorang customer service di sebuah perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman uang, dan kini terlihat ia tengah berbincang kepada salah satu pelanggan bernama Nong Nuch, yang ternyata adalah guru Mandarin Ina pada saat masih di sekolah dulu. Diketahui Nong Nuch tidak bisa membayar cicilannya, karena bisnis yang ia investasi sebesar 500.000 baht mengalami kerugian. Namun Ina tidak peduli dan mengatakan bahwa mobil Pajero-nya akan disita jika ia tidak bisa membayar pinjaman tersebut hingga akhir bulan nanti. Melihat Ina yang sedang bertelepon, Nong Nuch pun langsung kabur dari sana. Ina pun kembali ke kantornya, dan ternyata ia ditelepon oleh seorang pria yang mengaku sebagai pegawai dari kantor departemen pajak. Ina lalu mengecek nomor tersebut di internet, dan memang benar kalau nomor tersebut adalah nomor dari kantor departemen pajak. Setelah itu, pria tersebut pun mengatakan bahwa Ina mendapat donasi sebesar 55.000 baht. Mendengar hal tersebut, Ina pun tampak kaget sekaligus kebingungan. Mengapa hanya 500 baht saja yang masuk ke rekeningnya itu? Pria tersebut lalu menjelaskan bahwa Ina harus membayar pajak sebesar 10% dari total sumbangannya terlebih dahulu, agar perusahaan pajak bisa mencairkan sisa uangnya. Ina yang sudah kegirangan pun langsung pergi ke ATM di depan kantornya untuk melakukan transaksi tersebut. Namun sebelum ia mengirimkan uang tersebut, Ina tiba-tiba melihat nama dari rekening penerimanya adalah rekening pribadi. Namun pria tersebut dengan santainya mengatakan bahwa mereka sengaja memakai nama asli untuk kebutuhan auditingnya. Seketika Ina pun sadar kalau ia sedang mengalami penipuan dan langsung membatalkan transaksinya itu. Ina pun merekam pembicaraannya dan langsung pergi ke bank di sebelahnya untuk meminta petugas di sana melacak nomor rekening yang mengirimnya uang sebesar 500 baht tadi. Setelah dilacak, akhirnya diketahui bahwa nama penipu tersebut bernama Tewa. Ina pun langsung membacakan nama asli serta alamatnya, lalu mengancam bahwa ia sudah merekam percakapannya tadi dan akan mengupload rekaman suaranya ke internet agar Tewa langsung viral karena sudah menipu mantan petugas bank. Setelah itu, Tewa pun kembali menelepon Ina dan mencoba bernegosiasi agar Ina mau menghapus rekaman percakapannya, dengan menawarkan bantuan akan membayar hutangnya selama 2 bulan. Mendengar hal tersebut, Ina pun meminta Tewa menemuinya esok hari untuk bernegosiasi. Keesokan harinya, mereka pun akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Ina lalu bercerita bahwa ia kini sedang terlilit hutang sebesar 500.000 baht karena seorang pria yang ia kenal dari aplikasi kencan. Pria tersebut diketahui bernama Patch, dan pada saat pertemuan pertama mereka,
Ina pun langsung jatuh cinta karena sikap Patch yang sangat romantis. Hingga suatu hari, Patch mengalami kendala bahwa ia tidak bisa mengambil ijazahnya sebelum membayar uang sekolah sebesar 500.000 baht. Mendengar hal tersebut, Ina pun berniat meminjam uang dari bank dengan sertifikat rumah ibunya sebagai jaminan agar Patch bisa membayar uang sekolahnya itu. Adegan lalu berpindah ke kantor polisi, di mana tampak Ina dan Patch yang bertengkar karena Patch tidak mau membayar kembali hutangnya. Tanpa merasa bersalah, Patch pun langsung meminta putus kepada Ina dan berniat meninggalkannya di sana. Namun anehnya, Ina malah mengatakan bahwa ia tidak akan mempermasalahkan hutangnya lagi dan meminta Patch untuk tidak putus dengannya. Polisi di sana pun tidak bisa membantu Ina, karena ia memang secara sukarela memberikan uang tersebut kepada Patch. Setelah itu, Ina pun mengajak Tewa ke sebuah kantor travel milik seorang wanita bernama Konakpon, yang merupakan korban Patch kali ini. Konakpon memiliki beberapa kantor cabang, dan ia menempatkan Patch sebagai manajer di cabang tersebut. Tampak Patch yang baru saja keluar dari kantornya itu dengan barang mewah di seluruh badannya. Diketahui Tewa bisa membaca gerakan bibir, dan ia pun mengucapkan kembali ucapan dari Patch kepada Konakpon, yang ternyata adalah gombalan maut yang juga pernah ia ucapkan dulu kepada Ina. Tewa pun akhirnya memutuskan membantu Ina untuk merebut kembali 500.000 baht dari Patch. Setelah itu, ia pun mengantar Ina kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, Tewa pun mengajak Ina bertemu untuk membahas langkah-langkah penipuannya bersama Ina. Tewa berencana untuk menipu Patch dengan menyamar sebagai klien yang akan menginap di hotel bintang 5 yang bernama Le Grand Hotel. Langkah pertama yaitu, mereka berdua menyamar sebagai agen perjalanan wisata guna untuk mensurvei detail tentang Hotel Le Grand. Mereka lalu disambut oleh kepala pemasaran hotel bernama Samson. Setelah menjelaskan tentang spesifikasi hotelnya itu, Tewa pun meminta list harga dari kamar eksekutifnya sebagai pertinggal untuknya. Sebelum pergi, diketahui Samson cukup akrab dengan Patch karena ia selalu mendatangkan tamu ke hotel milik Samson. Mendengar hal tersebut, Tewa pun langsung memberikan Samson tiket perjalanan ke Rusia selama 6 hari untuk liburan, agar ia tidak bertemu dengan Patch saat rencana mereka dijalankan nanti. Setelah dari hotel, Tewa pun berkata bahwa ia berniat untuk menipu Patch sebesar 3 juta baht. Dan untuk menjalankan rencana tersebut, ia membutuhkan 2 orang tambahan, yaitu orang yang akan berperan sebagai calon pelanggan Patch nanti, dan satu lagi akan menjadi pengganti perwakilan Samson yang akan menemui Patch. Dari 3 juta tersebut, 1 juta akan dibagi kepada Ina dan calon klien Patch, 1 juta untuk pengganti Samson, dan 1 juta lagi untuk Tewa. Awalnya Ina sempat mengatakan bahwa mereka nanti tidak akan bedanya dengan Patch yang suka menipu orang. Namun Tewa meyakinkan Ina bahwa Patch pantas mendapatkan hal tersebut, agar ia jera dan tidak muncul korban baru lagi. Keesokan harinya, Ina pun menemui Nong Nush untuk berperan sebagai perwakilan CEO perusahaan bir cabang Cina yang akan menyewa kamar di Hotel Le Grand. Mereka sengaja memilih Nong Nush karena tahu bahwa Patch suka menipu dan juga menggoda wanita-wanita yang kaya raya. Setelah semua penjelasannya selesai, Tewa pun sudah mengirim email sebelumnya ke kantor travel milik Patch dengan menyamar sebagai asisten dari perusahaan bir tersebut untuk menggunakan jasanya menyewa hotel di Le Grand. Setelah itu, mereka pun akhirnya berjanjian untuk bertemu di lobi perusahaan birnya agar terlihat lebih meyakinkan. Nong Nush pun akhirnya masuk ke dalam lobi untuk menemui Patch. Dan sesuai rencana mereka, tampak Patch yang tersenyum sangat lebar dan siap untuk menipu Nong Nush yang ia kira adalah CEO perusahaan. Sesuai instruksi dari Tewa,
Nongnuch pun meminta Patch untuk membooking 30 kamar eksekutif di Hotel Le Grand. Setelah itu, Nongnuch berpura-pura meminjam ponsel milik Patch untuk mengkonversi nilai mata uang dari yuan ke baht. Lalu, giliran Ina yang muncul untuk mengalihkan perhatian Patch. Ketika Patch menemui Ina untuk bertanya kabarnya, Tewa pun mengambil ponsel milik Patch dan mengganti nomor Samson menjadi nomor ponselnya. Setelah itu, Patch pun langsung menelepon Samson untuk membooking kamarnya itu. Sesuai rencananya, Tewa pun langsung mereject panggilan tersebut, lalu mengirim SMS dengan mengatakan bahwa ia sedang ada seminar dan mengatakan bahwa ia akan mengirim seseorang bernama Pongsakorn sebagai penggantinya nanti. Keesokan harinya, Pongsakorn pun sampai di kantor Milkpad sebagai perwakilan Samson dengan membawa kontrak perjanjian pemesanan kamar senilai 3,6 juta baht. Awalnya sempat terjadi proses negosiasi antara Patch dan Pongsakorn, namun semua sudah sesuai rencana Tewa, agar Patch tidak mengirim uang tersebut ke rekening milik Hotel Le Grand. Setelah bernegosiasi cukup panjang, akhirnya mereka sepakat di harga 3 juta baht, dengan persyaratan Patch harus langsung membayar cash kepada Pongsakorn. Malam harinya, Patch pun langsung mengabari Nongnuch lewat telepon bahwa ia telah sepakat dengan Hotel Le Grand untuk pemesanan kamar dan meminta kepada Nongnuch untuk segera menyelesaikan pembayarannya. Tewa lalu meminta Nongnuch untuk menggoda Patch agar ia mau membayar biaya hotelnya terlebih dahulu, karena uangnya sudah habis untuk membeli mobil sport dan akan menggantinya setelah tahun baru. Awalnya Patch sempat menolaknya, namun Tewa langsung terpikirkan untuk memberikan cek sebesar 1 juta baht, guna meyakinkan Patch untuk membayar biaya booking kamarnya terlebih dahulu. Ketika Patch sudah memberikan uang sejumlah 3 juta baht kepada Pongsakorn, maka Tewa akan langsung membatalkan cek itu, agar mereka tetap bisa mendapat keuntungan bersih sebesar 3 juta baht. Tewa lalu menjamin mobilnya kepada bank untuk meminjam uang agar ia bisa membuat cek yang asli. Lalu setelah itu, Nongnuch pun memberikan fotonya kepada Patch agar ia yakin untuk membayar kamarnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, sebelum Nongnuch bertemu dengan Patch, Tewa menginstruksikan kepadanya agar pura-pura lupa membawa ceknya dan berkata akan mengirimkannya melalui kurir. Hal tersebut ia lakukan agar Patch menelepon pihak bank untuk memastikan apakah benar sudah ada cek senilai 1 juta baht atas namanya. Setelah pihak bank mengkonfirmasi informasi tersebut, Patch pun tidak akan ragu lagi, dan mereka juga bisa langsung membatalkan cek tersebut. Tewa dan timnya pun bersiap-siap merayakan keberhasilan penipuan mereka. Di sisi lain, Ina ingin mengajak Tewa untuk berhenti melakukan penipuan setelah aksi ini, dan memintanya untuk mulai hidup secara normal saja. Ia bahkan menulis surat permintaan yang akan diberikan kepada Tewa setelah semuanya selesai nanti. Namun sayangnya, Samson tiba-tiba berkata bahwa istrinya mengalami kecelakaan saat bermain ski di Rusia, dan ia pun memutuskan untuk mempercepat perjalanan pulangnya. Pongsakorn pun akhirnya bertemu dengan Patch di kantornya. Namun Patch malah hanya membayar sebesar 1 juta baht saja, dan sisanya akan ia bayar setelah kliennya membayar secara full. Pongsakorn pun mengatakan bahwa jika ia ingin menyicil, maka total harganya menjadi 3,3 juta baht. Mendengar hal tersebut, Patch pun mengancam akan membatalkan kontraknya dan akan menunggu Samson kembali untuk bernegosiasi. Pongsakorn pun terpaksa menerima keputusan itu dan kembali kepada Tewa dengan wajah lesu dan sebuah kantong berisi 1 juta baht. Tewa pun tak punya pilihan selain menerima uang itu dan mengakhiri rencana penipuannya terhadap Patch. Uang tersebut pun Tewa bagi dua dengan Pongsakorn dan memutuskan untuk meninggalkan Ina dan Nongnuch yang sedang menunggu di hotel. Ina mencoba menghubungi Tewa, namun nomornya tidak aktif hingga malam hari.
akhirnya Ina sadar bahwa Tewa telah meninggalkannya. Dalam kekecewaannya, Ina pun membuat video curahan hati, menangis sejadi-jadinya, mencurahkan kekesalannya karena telah percaya pada seorang penipu. Malam harinya, Tewa kembali ke hotel untuk menemuinya karena merasa bersalah dengan Ina. Tewa pun berusaha meminta maaf dan akhirnya mengajak Ina melanjutkan rencana untuk mendapatkan sisa 2 juta bahtnya itu. Ina pun setuju, namun dengan syarat dialah yang akan membawa uangnya nanti. Mereka kembali menelepon Pongsakorn untuk melanjutkan penipuan terhadap Patch, tapi kali ini dengan modus investasi supercar. Nongnuch lalu mengatakan bahwa kurirnya salah mengirim cek, dan kini ceknya tersebut bersamanya. Oleh karena itu, Nongnuch meminta Patch untuk menemuinya di sebuah hotel. Ketika sampai, ia pun menggoda Patch dengan mengatakan bahwa ceknya tersebut ada di kamarnya, dan meminta ia untuk mengambilnya nanti malam. Tak lama setelah itu, Tewa pun datang dengan mobil Ferrari, dan Nongnuch mengaku bahwa ia membeli mobil sportnya kemarin dengan orang tersebut. Mereka lalu mengajak Patch untuk melakukan test drive, dan memperlihatkan mobil mewah untuk membuatnya tertarik investasi. Nongnuch dan Tewa pun bekerja sama menggoda Patch agar mau patungan 2 juta baht untuk salah satu mobil sport di sana. 1 juta dari uang hotel yang dibayar Patch, dan 1 juta lagi dari cek yang akan dicairkan. Namun, Ina harus pergi ke Bangkok untuk mencairkannya. Tewa pun mengatakan bahwa mobil tersebut akan ia jual sebesar 4 juta baht, meskipun di pasaran harganya 6 juta baht. Patch awalnya tertarik dengan mobil tersebut, namun ia tidak memiliki uang sebanyak itu. Sehingga Patch pun menelepon Kanokpon untuk meminta uang, dengan alasan ingin membeli tanah. Namun sayangnya, Kanokpon saat itu juga sedang tidak mempunyai uang, sehingga Patch pun berniat untuk membatalkan investasinya itu. Nongnuch lalu berpura-pura marah dan meninggalkannya bersama Tewa. Saat hendak kembali ke kantornya, Samson tiba-tiba menelepon Patch dan mengatakan bahwa ia baru saja kembali liburan dari Rusia. Patch pun tampak kebingungan dan mengatakan bahwa Samson sebelumnya mengabari bahwa ia sedang ada seminar dan meminta anggotanya bernama Pongsakorn untuk mewakilinya. Samson pun mengatakan bahwa ia tidak mempunyai anggota bernama Pongsakorn. Mendengar hal tersebut, Patch pun langsung mengikuti mereka ke bandara dan melihat ada Ina di sana. Merasa ditipu, Patch pun langsung menelepon bank dan mendapatkan kabar bahwa cek 1 jutanya tersebut sudah dibatalkan. Mereka lalu mampir ke sebuah restoran dan Ina ditempatkan di ruangan terpisah. Patch pun diam-diam menemui Ina dan akhirnya mengaku bahwa ia telah memanfaatkan Kanokpon dan dirinya untuk bertahan hidup. Patch lalu mencoba mengambil simpati Ina dan berusaha merayunya untuk membantunya mengambil kembali uangnya. Patch pun mengatakan bahwa ia akan berpura-pura setuju dengan investasi mereka dan hanya mengambil 1 juta miliknya. Patch lalu pergi mencairkan 2 juta baht dan memberikannya kepada Tewa. Setelah selesai, Tewa lalu memberikan uangnya tersebut kepada Ina untuk mendepositkan uangnya tersebut di bank. Ketika di parkiran, ternyata Patch memang hanya berniat memanfaatkan Ina dan akan mengambil seluruh uangnya untuk dirinya sendiri. Namun ternyata, semua itu adalah bagian dari rencana Ina dan Tewa. Telepon dari Samson dan penjemputan Ina dari bandara juga hanyalah jebakan untuk memancing Patch menginvestasikan uangnya tersebut. Saat Patch memeriksa tasnya itu, ia baru sadar telah ditipu habis-habisan oleh mereka. Kanokpon pun langsung menelepon Patch dan mengatakan bahwa Ina sudah mengirimkan sebuah rekaman voice note. Kanokpon pun langsung memecat Patch dari kantornya dan memintanya untuk mengembalikan semua aset yang sudah ia berikan kepadanya, termasuk mobilnya itu. Sementara itu, Ina pergi menemui Tewa dan Nongnuch untuk membagi uang sesuai kesepakatan di awal.
Sebelum berpisah, Ina pun memberikan surat yang sudah ia tulis sebelumnya, agar Tewa berhenti menipu. Tampak Tewa yang mulai jatuh cinta dengan Ina, oleh karena itu, ia memutuskan untuk kembali ke hotel kemarin. Membaca surat tersebut, Tewa pun hanya bisa tersenyum, dan menyimpan surat itu di sakunya. Ketika Tewa membuka amplop bagiannya, ternyata uang itu telah ditukar oleh Pongsakorn menjadi uang palsu. Ia pun meninggalkan sebuah surat yang mengatakan bahwa uang itu ia pinjam untuk modal investasinya dan akan dikembalikan nanti. Tewa pun hanya bisa tertawa pasrah melihat hal tersebut. Beberapa bulan kemudian, tampak Ina yang akhirnya terbebas dari cicilan utangnya dan masih bekerja di perusahaan pinjaman uang. Hingga suatu hari, Ina pun tampak terkejut saat melihat nasabah yang menunggak cicilan adalah Tewa. Ketika ditelepon, Tewa ternyata menginvestasikan seluruh uangnya untuk membuka perusahaan agensi. Namun pada saat itu sedang terjadi lockdown, sehingga usahanya tersebut menjadi sepi, dan ia tidak bisa membayar tunggakannya. Tak lama setelah itu, Tewa pun akhirnya menyatakan perasaannya kepada Ina, dan mereka pun akhirnya berpacaran. Di akhir cerita, tampak Tewa dan Ina yang mengunjungi Pongsakorn di dalam penjara. Mereka pun memberi kabar tentang hubungan mereka dan mengajaknya untuk bertobat menjadi seorang penipu.